Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 menghadapi Ekuador dalam laga perdana Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023. Hasil ini menjadi poin perdana Timnas Indonesia U17 dalam laga pembuka di Piala Dunia U17, sekaligus juga menjadi poin pertama Indonesia dalam sejarah keikutsertaan di ajang Piala Dunia di segala kelompok umur. Dalam laga pembuka, Indonesia turun dengan formasi 4-3-3. Dalam memulai laga, Timnas terlihat gugup dalam 10 menit laga awal. Kerap mereka kehilangan bola dan cukup tertekan meladeni permainan anak-anak Ekuador. Untungnya, serangan dari pemain Ekuador belum mampu untuk menembus gawang yang dijaga oleh Ikram Al-Ghifari. Setelahnya, memasuki 15 menit kemudian, anak asuh Bima Sakti mulai keluar dari situasi tekanan tersebut. Alhasil, Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Arkan Kakak Purwanto di menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Afrizal di sisi kiri. Afrizal bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador, Christian Lor, coba memotong bola yang melintas di depan gawangnya. Akan tetapi, bola yang disentuhnya justru mengarah ke kaki Arkan Kakak yang berdiri di muka gawang. Arkan Kakak pun tanpa kesulitan menceploskan bola ke dalam gawang. Kegembiraan Timnas Indonesia U17 hanya bertahan sekitar 6 menit. Striker Ekuador, Alen Obando, bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-28. Umpan silang dari Santiago Sanchez bisa disundul tanpa pengawalan oleh pertahanan Indonesia, yang membuat Obando berdiri bebas di depan gawang. Ekuador sempat mencetak gol di menit ke-44 lewat sepakan Colacuazo. Akan tetapi gol tersebut dianulir sebab pemain Ekuador sebelumnya sempat terjebak offside sebelum menerima bola dari rekannya. Secara umum, Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi Ekuador di babak pertama. Skor 1-1 menghiasi akhir babak pertama. Tekanan Ekuador makin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Michael Bermudez mengancam gawang Timnas Indonesia U17. Sultan Zaki berjibaku mengamankan gawang dan sempat mendapat perawatan karena mengalami benturan dalam kemulut tersebut. Bermudez lagi-lagi gagal mencetak gol pada menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang yang mengarah pada dirinya di muka gawang. Bima Sakti pun memutuskan untuk menurunkan dua pemain pengganti terakhir, yakni Ahmad Zidane dan Tonci Souter, untuk menggantikan Jidabin dan Kaviator Rizky. Pergantian ini seakan Indonesia mengincar hasil imbang di saat para pemain timnas mulai kelelahan dan fisik terkuras akibat serangan dan pertandingan yang cukup alot dalam laga ini. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memberikan ancaman kembali di babak kedua lewat Hanif Ramadan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Lalu pada menit ke-85, Kenny Arroyo sempat terjatuh di dalam kotak penalti saat berebut bola dengan Welber Jardim. Akan tetapi ia mendapatkan kartu kuning setelah dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Pada menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece. Sang kiper memang layak dinobatkan sebagai man of the match bagi Timnas Indonesia di laga ini. Ia menjadi benteng terakhir kokoh Timnas U17 yang sigap dalam mengamankan gawang Indonesia dari ancaman serangan lawan. Total 5 penyelamatan darinya mengamankan 1 poin untuk Indonesia di laga ini. Lantaran banyaknya momen laga terhenti, waktu tambahan Indonesia menghadapi Ekuador bahkan mencapai 13 menit. Indonesia tak sekedar bertahan, namun juga berupaya menyerang di sisa waktu yang ada. Namun tak ada tambahan gol yang tercipta di akhir laga sehingga skor 1-1 bertahan hingga fluid panjang diberikan. Hasil ini bagi Timnas Indonesia merupakan sejarah sebab menjadi poin pertama Indonesia di ajang Piala Dunia. Dalam keikutsertaannya, Indonesia pernah sekali mengikuti ajang Piala Dunia U20 pada 1979. Namun kala itu Indonesia tak mampu meraih 1 poin pun dari ajang tersebut.
Usai laga, pelatih Ekuador mengakui bahwa timnya mengalami pertandingan yang sulit sebab kesulitan dalam membongkar pertahanan alot yang digalang pasukan Bima Sakti tersebut. Situasi ini, lanjut dia, mengaku bahwa anak didiknya tak menemui jalan mulus seusai gol penyama kedudukan mereka di babak pertama berkat koordinasi pertahanan yang baik dari timnas Indonesia. Sedangkan itu, pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, bersyukur anak asuhnya dapat meraih 1 poin saat melawan timnas Ekuador yang akan menjadi modal berharga untuk bisa mendulang poin-poin lainnya di grup A Piala Dunia U17. Raihan 1 angka ini menempatkan timnas U17 Indonesia di peringkat kedua klasmen sementara. Maroko memuncaki klasmen sementara setelah mengalahkan Panama 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga yang digelar sore hari. Timnas Indonesia U17 akan menjalani matchday kedua pada awal pekan depan saat menghadapi Panama di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 13 November malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Ekuador bakal melakoni laga sulit melawan Maroko pada sore harinya di tempat yang sama. Bagaimana menurutmu dengan perjuangan timnas Indonesia U17 dalam laga pembuka Piala Dunia U17 di Indonesia kali ini? Akankah poin-poin lain dapat diraih oleh Indonesia sehingga mereka bisa mengamankan 1 tiket untuk bisa lolos ke babak 16 besar nantinya? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.